Ada 4 kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh Soleha? Semoga Ananda semua senantiasa sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab Allah. Mari kita mulai dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Artinya, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4. Tidak semua nama kitab yang diturunkan kepada para nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab yang disebutkan namanya. Kitab-kitab yang wajib diimani sebagai kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya adalah sebagai berikut. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain kitab yang jumlahnya 4 itu, kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitab lain kepada para nabi yang lain. Hanya saja namanya tidak wajib diimani. Kita wajib beriman bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung kemukjizatan sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Menurut pengertian di atas, ada beberapa hal yang wajib diimani tentang Al-Quran, yaitu sebagai berikut. 1. Kalamullah. Kalam artinya perkataan. Jadi, Al-Quran merupakan firman Allah, bukan perkataan jin, manusia, atau malaikat. Allah berfirman, "Tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran mengikuti kemauan hawa nafsunya." Ucapannya itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dalam bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Al-Quran bukan ucapan Nabi sendiri, apalagi mengikuti hawa nafsunya. 2. Mukjizat. Mukjizat artinya perkataan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran pengakuannya sebagai nabi dan bahwa ajaran yang dibawanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Al-Quran menurunkan wahyunya kepada para rasul yang lain, seperti Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Isa. 4. Mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong, sehingga berita yang disampaikannya terjaga keaslian dan kebenarannya. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, sehingga mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan sedikit pun. 5. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran akan mendatangkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beriman kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah akan memiliki sikap percaya diri sebagai berikut. 1. Tidak tersesat. Orang yang menjadikan Al-Quran harus menjadi pedoman.
Hidupnya akan menjadi lurus, tidak tersesat, serta mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kedua, jalan hidupnya terang benderang. Allah berfirman, "Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji." Quran Surah Ibrahim ayat 1. Nah teman-teman, demikian pembahasan materi tentang beriman kepada kitab Allah. Semoga Ananda semua menjadi orang-orang sukses yang senantiasa berpegang teguh pada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.